Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian. Malam ini kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan juga dengan pekerjaan kita tentang pengelolaan ekonomi keluarga. Karena salah satu tugas kita dalam membangun keluarga sejahtera itu adalah kembali bebannya tidak terlalu berat, ekonominya harus kuat, dan ketahanannya harus mantap. Pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi keluarga, khususnya keuangan, agar tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga secara optimum dan memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Pengelolaan ekonomi keluarga mutlak sangat diperlukan. Pasangan suami istri sama-sama punya tanggung jawab yang besar demi tetap terjaganya kelangsungan suatu keluarga. Suami dan istri berbagi peran dalam pengelolaan ekonomi keluarga ini. Dalam kehidupan keluarga, diperlukan adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, terutama masalah keuangan. Nah, anak cucu Aki, manajemen keuangan keluarga Islami diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah komitmen memberi belanja dan pemenuhan kebutuhan adalah kewajiban suami. Suami wajib menanggung nafkah seluruh keluarga, terutama pangan, sandang, dan papan. Yang menjadi kewajiban suami selain nafkah batin. Apa ya nafkah batin? Ya ketentraman, ya kepuasan, kebahagiaan itu nafkah batin. Adalah memberi makan, pakaian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa awal mauludi lahu rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf. Dan kewajiban suami atau ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik ya. Ya itu kan kesana. Al halalu bil halali fahuwa halalun. Yang kedua, kewajiban menafkahi orang tua yang membutuhkan. Nah, seorang suami selain wajib menafkahi keluarga, yaitu anak dan istrinya, masih punya kewajiban lain, yaitu memberi nafkah orang tuanya. Makanya jangan heran ketika dalam ilmu waris, bagian laki-laki adalah 2 kali dari bagian perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat keempat An-Nisa ayat 11. Palid zakari mislu hadil utsyaya ini. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Mengapa terjadi demikian? Alasannya adalah karena anak laki-laki
meskipun dia sudah menikah dan bertanggung jawab atas nafkah anak dan istrinya. Anak laki-laki masih tetap berkewajiban menanggung nafkah orang tua yang masih ada dan juga nafkah adik-adiknya yang masih belum dewasa. Jadi begitu Islam mengaturnya. Jadi kalau laki-laki itu kan waduh, selain anak istri juga adalah orang tua dan adik-adiknya. Kewajiban nih, hei para lelaki. Yang ketiga, istri boleh membantu keuangan suami. Tuh, sifatnya boleh, bukan wajib di situ, ya. Mencari nafkah bukanlah kewajiban seorang istri, melainkan kewajiban seorang suami. Islam tidak pernah melarang seorang istri membantu suami mencari tambahan nafkah. Tapi perlu diketahui bahwa apapun hasilnya oleh istri dari pekerjaannya itu adalah hak istri. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, yaitu istilahnya uang suami adalah uang suami. Maaf. Uang suami adalah uang istri. Tapi uang istri adalah uang istri dan bukan uang suami. Di situ. Jadi kalau kita laki-laki mencari nafkah itu adalah uang istri. Tapi kalau yang uang istri dapatnya dia itu bukan uang kita. Dikasih syukur, tidak juga jangan ribut. Agi kemarin kan ikut kegiatan UPPK jadi Bu Elma, Bu Ana, Bu Dila itu gaji kan gaji beliau kan bukan uang suaminya. Gak apa-apa dibelanjakan sendiri. Sia, tah eta. Jadi di saat istri membelanjakan uang dari suaminya, suaminya harus tahu itu. Nah, harus jangan belikan sendiri. Tapi di saat seorang istri membelanjakan uang hasil kerjanya sendiri, suami tidak bisa ikut campur. Itu Islam mengatur begitu. Tetapi kalau istri yang solehah, nah ini kembali. Awas saya para istri, banyak pejabat para istri nih. Yang solehah pasti tidak akan berbuat atau belanja tanpa pengetahuan suaminya. Walaupun uangnya adalah uang istri. Yang keempat, istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga. Seorang suami yang bijaksana pasti akan menyerahkan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada istrinya. Jadi ente disumputkan dina kopeah gitu ya. Karena istrilah yang lebih tahu tentang apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan uang untuk dapur pastilah istri yang lebih tahu. Oleh karena itu penting bagi suami memberikan kepercayaan penuh untuk apa? Untuk urusan ini. Tidaklah bijak seorang suami merecokin urusan dapur yang dikelola kebutuhan oleh sang istri. Suami hanya tinggal memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan agar dapur terus ngebul. Istri dan anak, sejumlah uang yang dibutuhkan semuanya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan agar tercukupi. Yang kelima, istri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis. Nah, iya, ulah amur ya. Jangan terlalu bermewah-mewah. Beli lipstik, beli pacar, beli wedak dan lain sebagainya. Istri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis dalam mengatur keuangan rumah tangga. Islam mengajarkan kepada kita semua di dalam manajemen kebutuhan keluarga. Istilah para ulama dalam manajemen kebutuhan adalah al-aham, fal-aham, sumal aham. Artinya dahulukan yang paling penting, barulah yang sangat penting, kemudian yang penting. Dengan manajemen kebutuhan seperti ini,
akan menjadikan keluarga kita akan selalu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak akan pernah terjadi suami yang berpenghasilan lumayan, tapi anak-anaknya sering kelaparan. Karena sang istri terlalu banyak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Begitu ya. Ya, kan Aki suka suka celoteh kayak gitu ya, yang disebut dengan apa, bila anak lapar tegur bapaknya, bila anak nakal tegur ibunya. Yang keenam, yang terakhir adalah seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Seorang istri harus pandai-pandai mengatur hal ini. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Bila hal ini sering terjadi, dikhawatirkan bahtera rumah tangga akan sering tergoncang. Dan ada ketakutan suami akan kehilangan kepercayaan kepada istrinya apabila jika semuanya tidak terbuka. Akhir rada panjang, itulah yang apa ajaran Islamnya. Kemudian karena tadi Aki bertemu dengan pengelola-pengelola dari 7 kabupaten tentang UPPKA, ada 3 hal dikaitkan dengan pelajaran dari pandangan Islam ini. Yang pertama, UPPKA terutama yang dikelola oleh ibu-ibu itu boleh. Karena apa? Karena boleh membantu pendapatan suami. Yang kedua, di UPPKA itu kan usaha bersama. Jangan hanya perempuan lah. Perbanyak juga adalah anggota atau pengurus UPPKA yang untuk laki-lakinya. Dan yang ketiga, ini yang kelemahan kita, pemerintah sudah menetapkan 8 langkah UPPKA, ini masih lemah 1 sampai 8-nya. Terutama di dalam menentukan jenis usaha. Ini tolong, jenis usaha. Jenis usaha. Jangan dipaksakan hanya makanan dan hanya kerajinan yang kadang-kadang pemasarannya juga repot. Banyak usaha-usaha lain ya. Itu banyak yang menawarkan ke Aki juga bila ada kelompok-kelompok yang mau bekerja. Makanya oleh Aki disebutkan di situ tadi adalah ada kemitraannya berupa tusuk sate, ada kemitraannya menjahit, ada kemitraan bertelur, berusaha di bidang telur, dan itu para bandar-bandar siap memasok permodalan. Sekian saja, terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.